Selamat malam. Malam ini kita mengisi eh, Minggu Tenang karena eh, 2 minggu lalu kita sempat libur sehingga seluruh perkuliahan kita baru 6 kali. Jadi malam ini dalam Minggu Tenang sebelum UTS, Bapak tambah satu kuliah supaya eh, kita sama dengan kelas lain dan ada 7 kali perkuliahan. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan kuliah ke-6 tentang aplikasi fungsi. Ya, malam ini kita akan melihat aplikasi fungsi dalam menghitung pajak. Ya, dalam hari ini pengertian pajak itu adalah kewajiban ya yang harus dipenuhi oleh semua warga negara. Kita tidak berbicara soal hukum, tapi soal ekonomi. Ya. Nah, pajak yang kita maksud terbagi dua, ya. Ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Dan pajak yang dikutip atau ditarik oleh pemerintah itu tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak atau pembayar pajak. Ya. Nah, pajak langsung misalnya adalah pajak kekayaan atau pajak pribadi atau pajak perseroan. Ya. Kemudian pajak tidak langsung misalnya pajak tontonan atau pajak penjualan. Nah, malam hari ini kalau kita bicara soal pajak, yang kita mau lihat adalah pajak penjualan. Ya, pajak penjualan. Jadi sering pajak penjualan itu dibebankan kepada konsumen, kepada produsen pada saat dia menjual. Ya, jadi sebenarnya pajak penjualan itu adalah pajak yang menjadi beban produsen atau penghasil dari suatu produksi. Nah, namun oleh produsen, beban pajak ini dialihkan sebagian kepada konsumen. Ya, jadi akibat pengalihan itu maka konsumen ikut menjadi beban pajak. Nah, akibat pajak ya, yang dikenai oleh pemerintah membuat harga barang menjadi naik. Ya. Jadi sebelum pajak harga kita sebut misalnya P0 ya, harga sebelum pajak. Setelah ada pajak dia naik jadi PT. Jadi pengenaan pajak membuat harga naik atau meningkat. Nah, namun persoalannya adalah tidak semua beban pajak ini menjadi beban produsen. Dia mengalihkan sebagian, sebagian bukan berarti separuh ya. Ada persentase tertentu dialihkan ke konsumen. Nah, malam ini kita akan melihat pajak per unit. Jadi pemerintah mengenakan tiap satu unit barang yang dikenai pajak. Ya. Nah, kalau kita bicara soal pajak, ya, maka kalau fungsi harga itu adalah fungsi dari Q, maka setelah pajak, ya, Bapak sudah katakan tadi, kalau ini kita sebut P0 ya, atau P saja, harga sebelum pajak. Setelah pajak, ya, atau kita sebut PT, ini adalah P0. P0 itu harga sebelum pajak ditambah pajak. Ya, jadi di sini kelihatan bahwa akibat pajak harga naik dari P0 menjadi PT.
Dan harus diingat dalam analisa kita nanti bahwa yang berubah akibat pajak itu adalah fungsi supply, ya. Akibat pajak, fungsi supply bergeser ke kiri atas, ya. Jadi coba diperhatikan bahwa akibat pajak, jadi misalnya ini demand, ya, ini supply. Analisis kita selalu menggunakan grafik, ya. Inilah ya, sebutlah keunggulannya dalam ilmu ekonomi karena dia bisa menjelaskan menggunakan grafik. Nah, Bapak sudah katakan tadi, kalau ini adalah titik keseimbangan, ya, kita sebut ini P0, ini E0, ya, equilibrium 0, dan ini Q0. Setelah ada pajak, maka kurva supply ini bergeser ke kiri atas, jadi dia bergerak, ya. Jadi ini kurva supply setelah pajak, atau kita beri notasi ST. Nah, akibatnya apa? Harga naik, ya, harga naik, dan jumlah yang diminta berkurang. Kalau ini kita sebut QT, ya, ini adalah PT, ya. Jadi dengan analisis ini nampak bahwa sebelum pajak harga itu P0, ya, di P0, dan jumlah yang diminta Q0. Setelah pajak ada, maka harganya naik dari P0 menjadi PT, dan quantity menurun dari Q0 menjadi QT, ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada titik yang memotong garis supply setelah pajak ini di titik ini. Jadi kalau kita sebut PA, ya. PA ini kita belum lihat apa manfaatnya di sini, tapi nanti akan berguna untuk menghitung misalnya berapa titik di sini atau berapa titik pada saat supply ini memotong QT. Supply memotong QT ini menunjukkan bahwa ini adalah batas beban pajak yang ditanggung oleh produsen, konsumen, ya. Jadi ini yang Bapak arsir ini adalah ini beban pajak konsumen, atau kita beri notasi tax konsumen, ya. Sedangkan yang di bawah yang titik-titik ini adalah beban pajak produsen, atau kita sebut tax produsen atau TP, ya. Jadi setelah kita lihat ini, maka apa yang Bapak katakan tadi bahwa seharusnya beban pajak itu menjadi kewajiban produsen, tapi di sini dialihkan sebagian ke konsumen, dan yang di bawah ini yang menjadi beban produsen, ya. Nah, kita lihat di sini yang diarsir garis lurus itu adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, atau kita beri notasi TK. Sedangkan yang di bawah sekali lagi adalah beban pajak yang ditanggung oleh produsen, ya. Nah, PT ke PA ini adalah jarak pajak yang dibebankan, ya. Jadi ini beban pajak per unit dari PT ke PA. Sehingga untuk mencari beban
beban pajak konsumen, berarti dia selebar ini saja, PTPG ya. Nah, PTPG ya. Nah, dengan ini bisa dikatakan atau bisa kita tulis beban pajak konsumen atau tax konsumen ya adalah harga PT ya, harga PT kurang P0 dikali kuantitas QT. Inilah beban pajak. Jadi kalau mau dihitung berapa beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu PT kurang P0, jadi selisih ini, selebar ini, dikali kuantiti di QT. Itu satu ya. Yang kedua, beban pajak produsen, atau kita beri notasi TP, adalah seluruh ini ya, seluruh dari PT ke PA tentunya ya. Jadi T ya, yang beban pajak seluruhnya dikurang ini PT kurang P0 ya, dikali QT. Nah, inilah beban pajak yang ditanggung oleh produsen ya. Jadi sekali lagi, yang diarsir ini beban pajak konsumen, yang diarsir di titik-titik adalah beban pajak produsen. Seluruh beban pajak ini ya, TP TK ditambah TP, beban pajak konsumen tambah beban pajak produsen, ini adalah tax yang diterima oleh pemerintah. Jadi konsumen dan produsen membayar pajak, itulah menjadi tax pemerintah ya. Gitu. Inilah yang digunakan untuk menganalisis beban pajak atau pajak yang dibebankan per unit barang. Sebab ada nanti pada kesempatan lain bisa dipelajari beban pajak berdasarkan persentase. Kalau ini malam ini adalah pajak per unit ya. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh untuk mengetahui atau menghitung berapa beban pajak konsumen, berapa beban pajak produsen, dan berapa jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah saat pemerintah memberlakukan pajak per unit ya. Nanti kita lihat contohnya.